Pak Ian. Halo. Ya. Lukisannya bagus banget, Pak. Terima kasih. Oh iya, Pak, saya mau nanya deh. Ya. Saya kan kemarin baru beli kanvas. Ya. Terus di belakangnya itu suka ada kepingan-kepingan, itu maksudnya apa sih, Pak? Oh, oke, ya. Biasanya yang baru-baru begini ya. Iya. Di belakangnya. Nah, iya yang kayak gini, Pak. Ini maksudnya. Iya. Oke. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa memang banyak kanvas yang suka kendor. Ya, artinya pada waktu kita tekan begini ya, kainnya tuh goyangnya terlalu besar. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita melukis dengan kanvas yang goyangnya besar itu agak repot. Iya. Ya, karena kan kita lebih baik permukaannya rata dan Kencang kuat, ya. kencang. Oke. Ya. Nah, atau pada waktu setelah kita melukis dia juga kendor. Itu kita perlu yang tadi, yang kepingan kayu tadi, Kepingan ya, kayu. untuk kembali meregangkan kanvas. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kanvas baru, ya, kalau kita mau melukis, ya, terutama kalau misalnya dia ada kayu penyangganya Iya. di belakang. Nah, kalau dia terlalu kendor, pada waktu kita membuat lukisan, ya, ini kita akan tekan. Nah, kalau dia terlalu kendor, dia akan kena kayu yang di belakang tadi. Nah, itu akan membuat sesuatu yang kurang baik untuk lukisan itu. Iya, iya. Ya, karena catnya akan tertahan. Oke. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara meregangkan. Oke, Pak. Nah, sekarang kita akan melihat kanvas baru. Di sini ada merek De Goya. Ya. Oke. Umumnya ya, mulai dari student, basic, ya, ini juga profesional dan artis, semuanya memiliki ya celah untuk memasukkan kepingan kayu untuk meregangkan kanvas. Karena banyak di toko-toko yang kurang memperhatikan, mereka suka menyusun kanvas itu tidak sesuai. Kalau ini ukurannya sama, tidak masalah. Tapi kadang-kadang kalau ukuran tidak sama, ini dia akan menekan kanvas sehingga bisa membuat kanvas jadi kendor. Iya. Gitu. Iya, sering Nah, sih, begitu Pak. juga ya, kalau kita beli online. Nah, pernah beli online kan? Pernah. Nah, itu nggak enak untuk dilukis. Iya, Ya, iya. karena pada waktu dibawa itu tertekan begitu. Nah, sekarang kita lebih senang kalau kanvasnya memiliki ini, Kepingan. ya, kepingan. Sebab Iya. kalau tidak ada seperti ini kanvas yang relatif murah, ya, satu kendor begini. Kemudian kalau kita mau meregangkan lagi, berarti kita harus buka semua ini Oke. klipnya. Lalu Agak kita repot ya, Pak ya. iya repot. Kita tarik manual sehingga dia bisa regang lagi. Nah, untuk yang sekarang yang bagus-bagus kanvasnya memiliki kepingan ini. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara meregangkannya. Iya, saya juga pengen tanya ke Bapak caranya gimana. Baik, mari. Oke. Oke Pak, jadi gimana dong cara memasangkan penyangga ini ke kanvas? Oke, ini adalah contoh kanvas yang baru ya. Oke. Jadi kita perlu perhatikan kekencangan dari kanvas itu supaya memudahkan kita melukis ya. Terutama kan tadi ada kayu di bawahnya supaya ini jangan sampai kena. Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, kita menggunakan kanvas De Goya ya untuk student. Sudah. Ya, nah, sekarang kita lihat di sini ya, ada lubang-lubang atau celah ya Iya. untuk kepingan kayu ini. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Ya, cara memasukkannya ada dua ya, ada dua cara, tapi ini bebas aja, tidak merupakan sesuatu yang baku ya. Nah, umumnya yang panjang ini ya yang berbentuk trapesium ini, yang sisi yang panjang kita sandarkan, lalu kita masuk atau dorong. Lalu kita perhatikan di sini ada yang agak lebih dekat kanvas dan ada yang lebih ke atas. Jadi ini yang pertama, ya sejajar, ya, lalu tekan aja perlahan. Kemudian yang atas, ya ini hanya untuk memudahkan, lalu kita geser, tekan. Nah, karena
tidak selalu kuat jari kita, maka perlu kita ketok perlahan-lahan. Kenapa dia meregang? Karena dengan kita masukkan kayu ini, ya, kepingan kayu ini, maka sebenarnya dia mendorong ram yang ini atau kayu yang vertikal, sehingga dia akan terdorong keluar. Sedangkan yang takik ini mendorong ini keluar, sehingga kanvas ini tertarik, ya, terdorong keluar, sehingga dia jadi lebih tegang. Berarti semuanya nanti kita isi, begitu. Ya, jadi contohnya cukup satu ini, yang lainnya berarti kita bisa lakukan hal yang sama. Ya, memang banyak yang bertanya, ya, karena mereka yang belajar melukis di kelas lukis di Artland Cubic ini, ya, mereka tanya ini untuk apa sih? Iya. Ya, bahkan mereka buang-buang. Betul, Pak, betul. Oke, bagaimana? Cukup penjelasannya? Sudah cukup, Pak. Tapi berarti kayu yang diberikan ini Iya. sudah cukup untuk mengisi lubang-lubang di setiap sisinya ya, Pak ya? Iya, karena udah ukurannya sudah pas, Oh, betul. gitu. Iya. Ups. Ya. Atau kamu coba masukkan boleh. ya sana Kita supaya coba. tahu yang mana sisi yang panjang. Mhm. Nah, masukkan dulu. Ke sini ya, Pak ya? Nah, sejajar. Ya, begitu. Nah, kalau kita masukkan yang atas dulu, berarti kita agak susah masukkan yang bawah. Jadi dari bawah dulu ya, ya. yang lubang yang bawahnya dulu. Di sini. Ya, tapi ini yang panjang yang kena di kayu. Ya, begitu. Oke. Jatuh. Ya, karena tuh belum biasa. Ya. Atau perlu kacamata? Enggak. Oke, lalu yang ini, yang atas. Ya, begitu. Nah, baru kalau sudah, ya lebih gampang kita ketok pelan-pelan, ya, supaya kayu ini menuju ke arah sana, sehingga kanvas ini akan tertarik perlahan-lahan. Ya. Oke. Oke, seperti itu caranya. Oh. Mudah bukan? Mudah banget Oke. ternyata. Nah, sehingga dia menjadi lebih kencang, Oke. sehingga Oke dia deh. tidak kena lagi dengan kayu. Ya. Oke deh, saya jadi tahu deh. Berarti saya besok-besok kalau beli, gue jangan dibuang. Jangan dong. dibuang. Oke, terima kasih Pak Oke, Ida untuk sampai ketemu informasinya. lagi nanti. Oke.